Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris beserta teman saya Muhammad Alfi ingin menjelaskan tentang metode pelaksanaan konstruksi pada jalan rel kereta api. Jadi pembahasannya tentang yang pertama struktur jalan rel kereta api dan pembangunan lengkap. Yang kedua tentang metode pelaksanaannya. Yang ingin kita bahas pertama, geometrik jalan rel. Geometrik jalan direncanakan berdasarkan pada kecepatan rencana serta ukuran-ukuran kereta yang melewatinya dengan memperhatikan faktor keamanan, kenyamanan, ekonomi, dan keasrian dengan lingkungan sekitar. Dan kemudian kita lanjut ke struktur jalan rel. Struktur jalan rel terbagi dua. Yang pertama struktur atas, yaitu ada rel, ada penambat, ada bantalan. Dan struktur bawah ada komponen balas, subbalas, tanah dasar, dan tanah asli. Ini merupakan bentuk bantalan dari jalan rel. Yang pertama kita masuk ke struktur atas. Tentang rel. Rel pada jalan rel adalah suatu tempat sebagai pijakan mengelindinginya roda kereta api yang ditumpu oleh bantalan-bantalan sehingga rel merupakan batang yang ditumpu oleh penumpu-penumpu. Yang kedua, penambat. Penambat rel adalah pengikat rel ke bantalan rel kereta api. Penambat rel ada dua jenis, yaitu penambat kuku yang di sebelah kiri dan penambat elastis. Yang ketiga, dari struktur atas adalah bantalan. Bantalan berfungsi meneruskan beban dari rel ke balas, menahan lebar sepur dan stabilitas ke arah luar jalan rel tersebut. Kemudian kita masuk ke jenis bantalan-bantalannya. Bantalan itu ada 3. Bantalan kayu, bantalan beton, dan bantalan baja. Dan kemudian yang struktur bawah ada lapisan balas. Lapisan balas merupakan lapisan di atas tanah dasar yang mengalami tegangan yang besar akibat beban lalu lintas kereta api sehingga bahan pembentuknya harus baik dan sudah berdasarkan pilihan. Ini contohnya, ini bisa kita lihat. Balas dan subbalas. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari teman saya tadi, yaitu yang kedua, lapisan pondasi bawah atau subbalas. Lapisan balas bawah atau lapisan subbalas dengan material yang terdiri dari kerikil halus, kerikil sedang, atau pasir kasar yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan bahan jalan rel Indonesia. Lapisan ini berfungsi sebagai lapisan penyaring atau filler di antara tanah dasar dan lapisan balas atas dan harus dapat mengalirkan air dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, lapisan tanah dasar atau subgrade. Lapisan subgrade merupakan lapisan yang memiliki fungsi sebagai penerima beban akhir dari kendaraan kereta api, sehingga lapisan ini perlu dirancang dan dipersiapkan untuk mampu menerima beban secara optimum tanpa terjadi adanya deformasi tetap. Selanjutnya, bangunan pelengkap jalan pada kereta api. Pertama, ada sistem drainase. Drainase jalan rel secara umum didefinisikan sebagai sistem pengaliran atau pembuangan air di suatu daerah jalan rel, baik secara gravitasi maupun dengan menggunakan pompa, agar tidak sampai terjadi genangan air. Selanjutnya, metode pelaksanaan konstruksi. Yang pertama ada pekerjaan penyiapan tanah dasar, yang kedua ada pekerjaan lapis dasar atau subgrade, yang ketiga pekerjaan penghamparan subbalas, yang keempat pekerjaan penghamparan balas, yang kelima pemasangan bantalan, yang keenam pemasangan rel, dan yang terakhir pemasangan penambat. Pertama, pekerjaan penyiapan tanah dasar. Persiapan tanah dasar mencakup pekerjaan-pekerjaan, di antaranya 1. Pembersihan atau clearing and grubbing, yang kedua pengelupasan lapisan tanah atas atau topsoil stripping, yang ketiga pembongkaran bangunan atau demolition, yang keempat penggalian atau excavation, dan yang kelima penimbunan atau embankment atau fill. Ini merupakan alat-alat yang digunakan pada materi tadi. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu pekerjaan lapis dasar. Cara pelaksanaannya yaitu 1. Pekerjaan tanah dasar halus sudah selesai dikerjakan. Yang kedua, material lapis dasar atau subgrade yang akan dipadatkan harus diperiksa kadar airnya.
Yang ketiga, setelah kadar air mencukupi, hamparan agregat dibentuk. Yang keempat, pelaksanaan penggilasan harus dimulai dari kedua sisi luar badan jalan menuju ke tengah. Yang ketiga, pekerjaan subbalas. Subbalas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, material subbalas dapat berupa campuran kerikil atau gravel atau kumpulan agregat pecah dan pasir. Yang kedua, material subbalas tidak boleh memiliki kandungan material organik lebih dari 5%. Yang ketiga, untuk material subbalas yang merupakan kumpulan agregat pecah dan pasir, maka harus mengandung sekurang-kurangnya 30% agregat pecah. Yang keempat, lapisan subbalas harus dipadatkan sampai mencapai 100% YD menurut percobaan ASTM D698. Yang keempat, pekerjaan balas. Cara pelaksanaannya balas ditaburkan dalam 2 tahap. Tahap pertama saat sebelum perakitan trek rel, bahan balas diangkut oleh kereta pengangkut ke lokasi pekerjaan. Kemudian dituangkan di lokasi pekerjaan pada interval jarak tertentu dalam bentuk tumpukan bahan balas. Tahap kedua, ketika trek rel selesai dirakit, penyebaran bahan balas dilakukan oleh kereta balas atau ballast distributing and profiling machine. Ini merupakan kegiatan pada saat ballast distributing and profiling machine menggunakan alatnya. Dan ini merupakan ekskavator sebagai alat pada materi tadi juga. Yang kelima, pekerjaan bantalan. Bantalan berfungsi untuk meneruskan beban kereta api dan barat konstruksi jalan rel ke balas, mempertahankan lebar jalan rel dan stabilitas ke arah luar jalan rel. Dan selanjutnya yang keenam, pekerjaan jalan rel. Jadi cara pelaksanaannya, yang pertama, rel yang akan dipasang dibawa ke lokasi proyek menggunakan truk trailer atau menggunakan kereta pengangkut barang. Yang kedua, kemudian rel diangkat menggunakan ekskavator dan diletakkan di atas bantalan yang telah disusun. Yang ketujuh, pekerjaan penambat. Fungsi penambat yaitu mengaitkan batang rel dan bantalan yang menjadi tumpuan batang rel tersebut agar batang rel tetap menyatu pada bantalannya dan menjaga kelebaran trek. Berikut adalah animasi dari tahapan kerja pembangunan jalan rel di Sulawesi Selatan. Berikut adalah tahapan pekerjaan. Nah, tahap pekerjaan pertama yaitu pembukaan dan pembersihan lahan menggunakan ekskavator. Selanjutnya, membuat jalan akses yang dapat dilihat pada video ini, yaitu dibuatnya jalan akses menggunakan ekskavator. Nah, tahapannya itu pertama clearing, setelah itu grubbing, dan terakhir adalah stripping. Nah, tujuan dari kegiatan tersebut merupakan melakukan galian tanah dasar. Kegiatannya itu angkut dan buang material tanah bekas galian. Dan kemudian adalah disposal ke lokasi buangan yang sudah ditentukan. Dan kemudian adalah pemadatan. Bisa lihat dari video. Dan selanjutnya pengujian hasil pemadatan. Apakah tanah tersebut layak dipakai atau perlu dipadatkan ulang. Nah, dan kemudian adalah angkut material subbalas. Nah, kemudian penghamparan subbalas. Nah, kemudian pemadatan subbalas. Dan kemudian penghamparan balas di atas subbalas. Dan kemudian pemasangan rel secara konvensional. Bisa lihat dari video. Yang pertama adalah pengangkutan rel ke lokasi yang diangkat menggunakan ekskavator. Kemudian dipasang bantalan beton secara konvensional. Dipasangnya rel pada bantalan tersebut. Setelah itu dilakukannya termite welding. Pekerjaan angkatan, string dan tamping track. Dan balas distributing and profiling matching. Nah, lalu pekerjaan profiling. Nah, kemudian pemasangan rel menggunakan track laying matching. Bisa lihat dari video, diangkat
bantalan menggunakan crane. Sekian hasil dari penjelasan pada PowerPoint beserta video dan animasi dari kami. Jika ada kesalahan